Ini itu terjadi Jawa, itu ada proses hukumnya. Di sana tidak ada proses hukum. Contoh kemarin ada orang lagi di orang musik ya, Iya. rame-rame, peluru kena peluru polisi, Iya. polisinya ditetapkan tersangka. Ya, Nah, yang terjadi di Papua ada yang mengalami insiden yang serupa, dianggap ditembak KKB katanya. sepakat. Kan seharusnya ada proses hukum dulu dong yang harus dilakukan. Sehingga semuanya jelas kan. Ada aparat dengan secara vulgar melakukan kekerasan ke masyarakat, melakukan interogasi dengan cara yang penuh dengan kekerasan. Nggak ada proses hukum terhadap aparat. Tapi semacam begini, Bang. Kecuali kalau dia viral ya. Iya. Tapi kalau viral pun kalau di Papua kayaknya nggak juga Iya sih. direspon anu juga. Beda, Palingan beda dengan kasus yang lain ya. Iya, kalau di Jawa itu viral betul tuh, Bang. Cuman maksud saya begini, Bang. Dari ketidakpedulian pemerintah itu justru semacam bara yang terus membuat mereka merasa bahwa ini tidak adil. Mereka terus memberontak, melawan. Itu yang menurut saya akhirnya mereka, satu kata yang keluar dari mulut mereka itu cuma satu, Bang, merdeka. Karena apa? Banyak sekali peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang tidak melalui proses-proses penegakan hukum. Oke, Bang Yusril, saya mungkin salah satu orang yang kalau bicara pemekaran, saya selalu pasif dan saya pilih diam. Saya mekar RT saja, saya diam, Bang Yusril. Karena saya rasa itu permainan penguasa itu, hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan. Tapi apa yang terjadi di Papua, saya rasa sangat wajar teman-teman memperjuangkan agar mereka merdeka. Bagaimana tidak? Mereka melihat pamannya diinjak, mereka melihat kakeknya dipukuli, mereka melihat kekerasan itu di depan mata. Oke. Dan itu dilakukan oleh institusi yang seharusnya itu menjadi pengayom dan pelindung. Ya kan? Iya. Sehingga saya sangat alamiah sekali seseorang itu yang melihat kejadian seperti itu menanam benci atau menanam dendam itu seumur hidup mereka juga. Dan kita memetik itu hari ini. Iya. Pemerintah Indonesia mendapatkan buah dari apa yang ditanam selama ini di Papua. Kata merdeka itu berarti. Imbas. Ini sebenarnya ya karena imbas dari perbuatan pemerintah. Dan kita tidak bisa salahkan teman-teman Papua yang terus memperjuangkan referendum. Oke. Nah, kita nggak mau nyentuh referendumnya, Bang. Ya, nanti dijustifikasi bahwa kita pro kemerdekaan Papua lagi. Oh, enggak. Yang paling penting kemerdekaan kemanusiaan, Bang. Nah, kita batasi di situ. Kemanusiaan yang kita perjuangkan. Wah, karena Papua, orang NTB, orang Jawa dan Aceh dan yang lain itu sama. Sama. Oke. Saya mau tarik lagi agak mundur, Bang. Kita udah terlalu jauh tadi tuh ke referendum itu. Nanti saya tahan untuk satu konten itu, Bang. Siap. Aduh. Konten, Pak, konten. Bang, Abang sepemahaman nggak dengan orang yang menganggap bahwa KKB ini adalah cara pemerintah untuk menutupi kesalahan mereka di Papua? Jadi kalau ada tembak-menembak, orang meninggal di tengah jalan penuh luka, yang dikambing hitamkan itu KKB. Selalu KKB. Saya dari istilahnya aja udah nggak nyaman sih sebenarnya. Kelompok kriminal bersenjata. Saya selalu menghindari penggunaan KKB. Karena saya kalau menyebut mereka tentu dengan OPM. Oke. OPM. Karena kalau menyebut KKB, ada kasus aja nggak diproses, dibiarkan begitu saja kan banyak kasus pelanggaran HAM berat nggak pernah disidangkan. Iya. Lalu apa iya kita tiba-tiba menjustifikasi tanpa ada sebuah proses yang adil dan terbuka? Sebodoh-bodohnya saya kalau seandainya saya mengikuti apa anjuran pemerintah menyebut mereka KB, saya rasa nggak akan masuk di akal saya. Karena banyak kasus pelanggaran HAM itu tidak terungkap, tidak pernah diproses yang ada di Papua. Lalu apa iya saya menerima mentah mengenai KKB ini? Iya. Ada kasus KKB, ada kasus KKB. Iya. Soalnya pertanyaan itu saya ajukan. Ini mewakili publik, Bang. Publik. Ini mewakili publik karena semacam ada polarisasi yang terjadi di masyarakat kita bahwa setiap kesalahan yang dilakukan di Papua
itu yang dikambing hitamkan itu adalah kelompok kriminal bersenjata. Walaupun saya juga nggak sepakat bang, terminologi kriminal itu harusnya dia ditindak pidana, Nah, bukan itu diperangi. logika hukumnya. Gitu loh. Terminologi kriminal itu dia kan harusnya diproses hukum bang. Iya. Berarti Memang- kita sefrekuensi bang dalam soal itu berarti Nah, bang. pas. Memang agak aneh ya penggunaan istilah KKB, dan saya ngerasa sangat tidak adil kalau seandainya istilah itu tiap ada kasus Papua selalu dilibatkan dengan KKB, karena ya nggak ada proses seperti itu. Harusnya ada proses yang memberikan kepastian. Iya, entah itu yang meninggal warga sipil, entah itu meninggal anggota TNI Polri, harus ada proses. Iya. Harus ada proses. Itu konsekuensi dari negara hukum loh bang, padahal. Iya. Makanya sangat aneh sekali. Kita begitu semangat menggunakan istilah KKB, tapi tidak pernah ada sebuah proses. Itu menurut saya teman-teman sebuah konsep berpikir ya. Kalau kita sebut dia itu kriminal, berarti harusnya diproses hukum. Iya. Bukan ditembaki, tapi dia dibawa ke penjara. Dibui dong orang-orang itu kan. Iya. Kira-kira seperti itu bang ya. Bang, karena kita udah dibatasi durasi bang. Oke, siap. Saya mau minta harapan abang tentang proses penegakan hukum, karena abang bilang tadi banyak sekali proses penegakan hukum yang justru ditutup-tutupi, bukan hanya di Papua, tetapi di seluruh Indonesia. Harapannya abang untuk proses penegakan hukum ke depan, khususnya tentang hak asasi manusia. Oke, tapi sebelum saya jawab itu, cuma kita harus saya clearkan dari saya terkait teman-teman Papua ya. Boleh bang. Sebelum saya kenal dengan beberapa teman-teman Papua, sebelumnya memang saya menganggap mereka berbeda dengan kita. Oke. Ya, dari sisi fisik dan yang lain. Tapi setelah secara tidak sengaja saya mendampingi kasus teman-teman Papua yang dia dikriminalisasi, dia ditangkap. Nyamuk nih. Nyamuk. Dia ditangkap, kemudian yang nangkap itu polisi dan ormas. Setelah saya ngeliat video, loh ini bukan polisi ini. Saya ngelihat dia ditangkap tanpa ada surat penangkapan. Saya mendampingi dia saat itu, saya nggak kenal siapa Niana. Saya justru mendapatkan informasi dari teman-teman Bali. Kemudian saya lakukan pendampingan, saya dalami Niana. Saya melihat ini tanpa ada sebuah kejelasan, tapi upaya paksa sudah ada. Kejelasan Niana ngelakuin kesalahan apa nggak tahu. Iya. Tapi proses upaya paksa itu sudah dilakukan. Ini menurut saya ini nggak ada. Sampai dia harus dipaksa meninggalkan kosnya, dan saat itu kami tempatkan dia di kantor kami saat itu. Nah, selama dia di kantor kami, kemudian saya dalami kasusnya, kita terlalu jahat ternyata dengan begitu mudahnya mengkriminalisasi saudara kita sendiri. Kemudian selama dia di tempat saya rasa dia manusia hebat, pemuda yang hebat. Karena kenapa? Dia sangat cerdas. Dia paling jago baca buku. Banyak kalau dia baca buku. Iya. Dia walaupun bukan Muslim seperti kita yang harus bangun sholat subuh, dia jam 5:30 atau jam 6 tuh udah bangun gitu. Oke. Kemudian nggak ngerokok, nggak minuman keras, dan saya rasa dia clear sama dirinya sendiri. Oke. Clear sama dirinya sendiri. Kemudian kalau kita diskusi terkait isu perempuan, dia ternyata lebih paham daripada kita. Kuat bacaannya bang. Kuat bacaannya dia. Iya. Kuat bacaannya. Kemudian selama tinggal di sana, sesulit apapun dia nggak pernah misalnya mencuri dia atau mengganggu barang kita. Misalnya kita simpan makanan apapun, dia nggak akan pernah sentuh kalau dia nggak minta. Bahkan dia nggak pernah minta izin. Maksudnya dia nggak pernah meminta. Oke. Tunggu disuruh dulu. Disuruh dulu. Bahkan mungkin kita suruh dia makan, dia berpikir. Oke. Akhirnya saya menyimpulkan kriminalisasi yang dihadapi oleh dia itu bukan karena dia melakukan kesalahan, tapi justru dia menolak untuk melakukan kesalahan. Dia mungkin ada beberapa orang ya berupaya bisa mendekati dia dengan memberikan uang atau yang lain. Oke. Dia menolak untuk itu.
Oke. Dia menolak kalau seandainya ada orang menawarkan uang ke dia. Dia menolak. Apalagi kalau seandainya tujuan pemberian uang itu adalah untuk meredam dia jangan bersuara. Oh, itu dilawan itu. Itu dilawan namanya. Saya menilai nggak adil ya ketika dia mau mengadakan membuka ruang diskusi, Oke. baik itu di kampus ataupun di luar kampus, itu selalu ada saja oknum berupaya agar ruang diskusi itu ditutup. Termasuk Ditutup pihak apa? kampus, Bang. Iya, yang seharusnya itu menjadi ruang yang terbuka kan, Iya. sebagai masyarakat yang katanya lingkup masyarakat cerdas kan. Iya. Tapi faktanya dia ditutupi kalau seandainya dia membuka ruang diskusi. Jangankan ruang diskusi, dia gelar buku saja sudah dicurigain sama orang satu kampus. Di Fakultas Hukum Ah. justru terjadi tuh, Bang. Dan saya sebagai orang kampus, saya tersinggung. Persis. Saya tersinggung sama oknum-oknum yang ada di kampus yang melarang dia menggelar ruang bacaan, menggelar diskusi. Saya tersinggung kenapa? Karena saya rasa saya dibesarkan oleh kampus itu sebagai orang yang cerdas. Oke. Kalau seandainya ada perbedaan pendapat saya dengan nyamuk, ya nggak ada masalah kan seharusnya, karena saya sudah cerdas. Iya. Saya bukan lulusan kampus itu yang ketika dicokoki sekali itu langsung terima, enggak. Justru ada filterisasi, ada upaya pembandingan data dan yang lain yang saya lakukan. Karena saya merasa saya orang cerdas lulusan dari kampus itu. Iya. Nah, tapi ini yang tidak disadari oleh pihak kampus. Kenapa sih harus takut ada diskusi dengan teman-teman Papua? Kan berarti secara tidak langsung nih kampus nih bilang, gue gagal ngedidik lo, makanya nggak usah deket sama teman-teman Papua, nanti kamu ikutan. Iya. Kan itu logikanya Iya, kalau iya. seandainya ruang diskusi itu ditutupi. Nah, seharusnya harapan saya ke depan hal ini tidak terjadi lagi. Kalau ada ruang diskusi mengenai Papua, buka dia, kasih dia kesempatan. Saya yakin kok ada beberapa teman-teman yang walaupun tidak sependapat, tapi cerdas. Tidak harus pakai dengan cara kekerasan, tiba-tiba dilarang, pintunya dikunci, diusir atau yang lain. Nggak perlu ada seperti itu. Satpam mukul. Sabtan mukul apalagi itu, sangat nggak patut lah. Iya. Saya berharap pemerintah hentikan mengenai narasi-narasi buruk terkait Papua, narasi buruk terkait orang-orang Papua, terutama jangan mengirimkan senjata ke sana. Seharusnya yang dikirimkan itu cinta. Cinta, Bang. Cinta. Ruang dialog itu dibuka. Oh, dalam itu, Pak. Ruang dialog itu patutnya itu dibuka. Orang Papua ini sama seperti kita. Mereka bertindak seperti itu tentu ada sebabnya kan. Wong kita saja mohon maaf ya, ada orang mohon maaf seandainya Bung Yusril nih ganggu adik perempuan saya, Ya. sekedar colek aja, nggak perlu dibunuh. Saya pasti akan dendam seumur hidup sama Bang Yusril, karena nggak sopan sama adik saya. Iya. Apalagi kalau dibunuh. Apalagi ibunya. kalau dibunuh atau dipukul, dianiaya depan mata kita kan. Mungkin itu yang terjadi sama teman-teman Papua. Dan juga harapan kami ke depannya jangan ada lagi pelanggaran HAM berat atau pelanggaran kejahatan yang dilakukan oleh oknum aparat kepada masyarakat sipil yang ada di sana. Itu apa harapan namanya? Harapan yang dalam dari Bang Yan. Saya sih, Bang, sepakat banget. Hah? Argumen dibalas argumen, Bang. Iya. Jangan dengan sentimen. Siap. Itu yang paling penting. Kita semacam takut berargumen di kampus itu, Bang. Iya. Ya. Itu memberikan sinyal bahwa kampus kita tidak dewasa sebagai ruang intelektual. Kalau ada perbedaan pandangan, balas argumen mereka Iya. dengan argumen. Nah, gitu. Sama seperti yang terjadi ke Bang Haris Asad. Iya. Ya. Data mereka, penelitian mereka dibalas dengan data juga kayak katanya Abang. Seharusnya. Iya, jangan pakai aparat, terus pakai senjata. Wah, kalau pakai senjata kita juga takut sebenarnya. Dan terakhir, Bang, kapanpun orang yang terus ditakut-takuti itu pasti akan melawan. Pasti. Dan itu yang terjadi di Papua. Ya, benar. Thank you, Bang, terima kasih banyak Oke. udah mampir di Sama-sama. podcast Bicara Santai. Terima kasih udah dikasih saya- kesempatan kita untuk berbicara, Bang Yusril. Saya dapat insight baru tentang bagaimana kita memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di Papua dan tentunya nilai-nilai kemanusiaan untuk seluruh rakyat Oh Indonesia. ya, sepakat. Dan saya harap teman-teman semua, ini senior saya, pejuang hak asasi manusia, dan kita dorong terus ya. Mudah-mudahan Bang Yan istiqomah di jalan ini dan Amin. terus mengawal
kita semua. Amin. Termasuk saya Bang, nanti kalau ada masalah saya juga nanti dikawal. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.